Yoga, kenapa kamu pulang harus bawa dia? Ma, Aisyah akan tetap tinggal di sini. Aisyah adalah istri aku, dan akan tetap kayak begitu. Yoga, tapi Aisyah ini sudah... Ma, apa yang Mama lakukan itu fitnah. Ini bukan fitnah, Yoga. Istri kamu tuh benar-benar selingkuh di belakang kamu selama kamu pergi ke London. Mama menyaksikan semuanya, kamu kan tidak menyaksikan, Yoga. Saya nggak perlu saksikan apapun, Mama. Karena saya mempercayai Aisyah sepenuhnya. Lagian aku masih ingat ajaran Mama. Mengusir seorang istri tanpa kehadiran suaminya adalah dosa besar. Jadi Aisyah pulang ke rumah karena diusir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu Indah. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa dengan Aisyah? Kebetulan ada kamu, Wulan. Ya, saya kasih tahu. Apa kesalahan dari anak kamu itu, ya? Kamu didik dong anak kamu dengan benar. Anak kamu sudah selingkuh. Sudah membuat aib di rumah saya. Dia sudah selingkuh dengan Irfan. Ajarin dong anaknya. Ma itu nggak benar ya, Ma. Mama jangan bikin masalah ini makin rumit. Diam kamu, Yoga. Kamu sudah berani melawan Mama hanya untuk membela Aisyah. Sekarang kamu mau melawan Mama lagi hanya untuk membela ibunya. Kurang ajar banget sih kamu. Bu, bukan kayak gitu. Aisyah bisa jelasin ya. Ibu harus percaya sama Aisyah ya. Air mata kamu tuh palsu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ngejebak anak saya ya. Pura-pura Irfan disuruh membatalkan nikah supaya kamu menikah dengan anak saya. Ya kan? Kamu sekongkol pasti. Ma, apa-apaan sih ini, Ma? Apa? Sekongkol apaan? Aisyah tuh habis kehilangan ayahnya gara-gara kejadian ini. Mana mungkin nggak sekongkol? Yoga, seorang anak yang berani mengajarkan anaknya untuk durhaka kepada ibunya. Dia berani melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau, iya kan? Maaf Bu Indah, saya dan almarhum suami saya selalu mengajarkan kebaikan sesuai nilai-nilai agama sejak anak-anak kami kecil. Jadi saya yakin anak saya Aisyah nggak mungkin melakukan perbuatan tercela seperti yang ibu tuduhkan. Saya nggak nyangka Ibu Indah yang selama ini saya hormati dan saya kagumi ternyata cukup keji terhadap menantunya sendiri. Ayo Aisyah, kita pulang. Rumah ini memang cukup luas dan megah. Tapi sayang, dihuni sama orang-orang yang punya pikiran sempit seperti ibu. Ayo Aisyah, lihat. Aisyah. Lepas. Ma udah keterlaluan tau gak sih? Yoga, nggak bisa. Yoga. Ma, lepas. Yoga. Yoga, kembali Yoga. Aisyah, Bu. Ibu Wulan, sebentar. Aisyah tunggu. Bu, tunggu. Tolong dengerin penjelasan aku dulu. Nah Yoga, kami memang berasal dari keluarga sederhana. Tapi kami nggak seperti yang dikatakan sama mama kamu. Lebih baik kamu selesaikan dulu urusan kamu sama mama kamu. Setelah itu kamu boleh jemput Aisyah di rumah ibu. Ibu nggak akan izinkan Aisyah tinggal di sini kalau cuma hanya diperlakukan seperti tadi sama mama kamu. Taksi! Maaf bila ku tak seperti yang engkau mau. Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu. Namun masih ada tersimpan harapan di hati bahwa ku mencintaimu. Ku harap kau bisa merasa bila Bu, sebaiknya Aisyah di sana aja ya bersama Mas Yoga. Aisyah,
Rumah kamu bukan di sana. Dan mereka itu bukan keluarga kamu. Aku tahu, Bu. Tapi sekarang Aisyah sudah menjadi istrinya Mas Yoga. Dan mereka sekarang udah menjadi keluarga Aisyah. Aisyah, kamu masih berpikir kalau mereka itu keluarga. Keluarga itu nggak mungkin tega menuduh salah satu anggota keluarganya dengan tuduhan keji seperti itu, Aisyah. Mereka itu bukan keluarga kamu. Bu, Mas Yoga nggak seperti itu. Mas Yoga sangat baik sekali sama Aisyah. Ibu sebaiknya jangan terlalu keras sama Mas Yoga. Karena ini semua nggak adil bagi dia, Bu. Mas Yoga sama sekali nggak terlibat dalam permasalahan ini, Bu. Aisyah, kenapa sih kamu nggak jujur, nggak terus terang sama ibu dari awal? Maafin Aisyah ya, Bu. Aisyah tahu, semenjak ayah pergi meninggalkan kita semua, ibu sudah banyak sekali menderita. Aisyah nggak mau bikin ibu tambah sakit hati dan terluka. Maafin Aisyah, Bu. Juga, apapun yang terjadi, kamu pergi dan susul istri kamu. Bawa dia pulang ke rumah. Kenapa ngajarinnya begitu? Mama nggak setuju ya kalau kamu menjemput dia. Dia pergi nggak izin kok sama kamu. Istri macam apa itu? Begini nih, kalau menikah sama perempuan yang derajatnya nggak selevel dengan keluarga kita, akhirnya tuh perempuan di rumah ini hanya bikin masalah dan aib. Ma, seenggaknya kasih ke Aisyah kesempatan untuk jelasin semuanya. Semua kan bisa ngomong baik-baik. Baik-baik, kamu dengar nggak tadi ibunya bilang apa tentang kita? Kita ini orang-orang yang berpikirannya sempit. Dia Dengar nggak bermaksud seperti itu. Ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham. Mama rasa yang salah adalah kamu dan Irfan. Kalian tuh berteman bagaimana sih? Gara-gara Irfan, jadi kamu menikah sama perempuan kampung itu. Yoga, lakuin aja apa yang menurut kamu benar. Kamu udah dewasa. Kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat kamu. Yoga mau kemana Yoga? Ngajarinnya nggak bener. Ma, kita harus gimana sekarang? Yoga malah mau ngejemput cewek kampungan itu buat balik lagi ke rumah ini, Ma. Gak! Mama tidak akan membiarkan perempuan itu menginjakkan kaki di rumah ini. Gak akan! Tapi gimana caranya, Ma? Gimana caranya Yoga buat percaya sama Mama lagi? Aduh Yosi, udah deh, tenang aja. Kalau memang Yoga gak percaya sama kita, Mama punya rencana supaya Yoga percaya sama kita. Tapi rencana apa, Ma? Udah, kamu tunggu aja. Biar Mama yang urus. Tante? Ini semua karena perbuatan kamu ya Irfan. Gara-gara kamu. Sekarang Yoga udah gak mau bicara lagi dengan Aisyah. Aisyah pulang ke rumah ibunya. Kasian banget sih itu perempuan. Tapi Tante... Gak ada tapi-tapian. Kamu punya gak sih sedikit saja hati nurani kamu buat Aisyah? Hah? Punya gak? Gara-gara kamu menolak pernikahan kamu dengan Aisyah. Tahu akibatnya? Ayahnya Aisyah jadi sakit dan meninggal. Udah cukup ya? Udah cukup apa yang sudah dilakukan oleh anak saya buat Aisyah. Harusnya kamu bertindak dong. Gimana sih kamu? Kamu laki-laki apa bukan? Kalau memang kamu laki-laki, ayo tunjukkan. Jangan cuma diam aja. Udah cukup ya. Anak saya terjebak dalam pernikahan yang tidak seharusnya dia lakukan. Bertindak dong.